Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiadatara. Spesial kali ini kita akan ngobrol santai bersama Ustadz Sigit ya. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol seputar Maulid Nabi. Oke? Kita ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tiawan. Ini kita kadang pengen tanya ini. Dengar-dengar kan ini istilah, ada yang mengatakan Maulud Nabi, ada yang mengatakan Maulid Nabi. Ini yang benar pripun ini Ustadz, gimana itu? Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya. Mas Tiawan yang dirahmati Allah. Amin. Jadi ini bahasa Arab ya, Maulid dengan Maulid. Ya makanya itu saya bingung. Lah saya ini wong Jawa, bahasa Arab apa bedanya? Memang seringkali ada yang menyebut Maulud, ada yang menyebut Maulid. Nah, kalau disebut Maulud itu berarti yang dimaksudkan adalah yang dilahirkan. Oke, Seperti Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap maulud, setiap bayi yang dilahirkan itu yuladu, dilahirkan dalam alal fitrah, dalam keadaan fitrah. Jadi disebut pribadinya, personnya itu. Tapi kalau disebut maulid itu adalah hari kelahirannya. Dua-duanya benar ya, tinggal nanti yang dimaksud yang dilahirkan atau hari kelahirannya. Kalau disebut Maulid Nabi ya yang dimaksud adalah pribadi Muhammad SAW itu. Kalau disebut dengan Maulid ya berkaitan dengan hari atau waktu tatkala beliau itu dilahirkan. Kalau misalnya di pengajian itu, kalau tulisannya lebih tepat mana nih? Peringatan Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi atau benar semua? Benar semua. Kalau disebut Maulid Nabi berarti kan memang tidak membicarakan pribadinya Muhammad. Tapi kalau Maulid itu berkaitan dengan waktunya. Tapi waktu nanti terkait dengan apa yang terjadi sama-sama. Hanya ya silahkan dipakai mana. Walaupun nanti konten yang tidak disampaikan pasti akan lebih pada pribadi Muhammad SAW itu. Ya, seperti itu. Jadi peringatan tentang itu. Ini sebenarnya kadang kan kita bertanya istilahnya kenapa kok istilahnya Rasul diturunkan ke muka bumi ini. Sebenarnya untuk apa dan lain sebagainya. Betul. Jadi saat kita belajar, mempelajari sejarah kehidupan Nabi atau dengan peringatan Maulud atau Maulid Nabi itu, kemudian kita pelajari Nabi itu lahir, kemudian dia menjadi anak-anak, remaja, dewasa sampai akhirnya diangkat oleh Allah sebagai Rasul, gitu kan. Kita akan ketemu keterangan-keterangan misalnya di dalam Quran tentang kenapa sampai perlu diutus Rasul. Misalnya di ayat 36 surat An-Nahl Allah berfirman walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Artinya Ustaz, saya mumet ini. Artinya gimana? Jadi, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul anik budullah wajtanibut taghut, untuk menyeru umatnya. Berarti di sini ada tujuan rasul diutus untuk apa? Menyeru, mengajak kepada tauhid. Oh budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Yang paling pokok dari tujuan diutusnya rasul adalah agar manusia selamat dari kesyirikan, menyembah, beribadah, mengabdi hanya kepada Allah. Itu yang paling pokok. Nah, maka kemudian ada yang kedua, kenapa Rasul ini diutus? Selain menjelaskan siapa yang semestinya benar untuk diibadahi, dipertuhankan hanya Allah saja, maka Rasul ini juga mengajarkan tata cara ibadahnya bagaimana. Maka beliau ajarkan tata cara ibadah, ritual peribadatan bagaimana. Kemudian yang ketiga, tidak berhenti pada ritual ibadah tadi secara formalitas, gerakannya, ucapannya, tapi sampai menjadi perilaku dalam kehidupan sosial atau perilaku saat bergaul dengan banyak orang itu dengan perilaku yang mencerminkan orang yang bertauhid, orang yang tekun dalam beribadah itu seperti apa? Yakni perilaku atau tabiat atau akhlak yang mulia. Maka Rasul pun diutus untuk menjadi model, menjadi contoh teladan bagaimana kemuliaan akhlak itu dipraktekkan. Jadi seperti itu. Nah, terus dari apa istilahnya sifat-sifat dari Rasul itu apa saja ini Ustadz yang istilahnya perlu kita contoh dan sebagainya, kan banyak sekali ya.
ada apa itu? Saya pernah dengar sidik kayak apa, amanah, fatonah. Ada sifat pokok, ya, sifat yang paling prinsip pada setiap rasul, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Itu memang ada 4, ya, sidik, amanah, fatonah, tablik, ya. Jadi sidik itu jujur, ya, nggak ada nabi kok pembohong gitu. Jadi nabi itu pribadi yang jujur, bahkan jauh sebelum diangkat sebagai rasul pun sudah apa namanya, kalau serang track recordnya atau apa namanya, rekam jejaknya itu sudah diakui oleh masyarakatnya, baik dia muslim maupun non muslim. Iya, baik orang itu apa beriman atau orang kafir mengakui kejujurannya. Bahkan di satu kitab judulnya Ar-Rasul Muhammad SAW itu disebutkan bahwa fakta ilmiah pun dalam tanda petik mengakui kejujuran Muhammad. Artinya ucapan ajaran beliau itu kemudian dibuktikan kebenarannya oleh fakta ilmiah. Ya, jadi artinya tidak ada kebohongan sama sekali dari pribadi Rasulullah. Yang kedua, amanah bisa dipercaya, ya, tidak berkhianat. Fatonah itu cerdas, artinya menghadapi banyak persoalan, banyak orang dan sebagainya dari latar belakang yang berbeda-beda, beliau bisa itu menunjukkan kecerdasannya, ya, dalam mengatasi situasi masalah bahkan apapun, strategi perang pun sampai dengan itu, beliau menunjukkan kecerdasan. Dan tablik yang keempat, ya, jadi menyampaikan, transparansi, tidak ada yang disembunyikan, ditutup-tutupi, ya. Bahkan beliau sampaikan, wahai manusia, bukankah aku sampaikan pada kalian? Ya Rasul, engkau telah menyampaikannya, ya. Jadi disaksikan bahwa beliau telah menyampaikan semuanya, tidak ada yang tertutupi sama sekali. Itu sifat pokok, ya. Di samping ada sifat-sifat yang lain, berani, ya, kemudian ketekunan beribadahnya dan sebagainya. Kesederhanaannya juga, kesederhanaannya, tawadhu, zuhudnya, qanaah, ya, dan seterusnya itu. Nah, ini Ustadz, kita kan kadang ini sebagai masyarakat awam kepingin tahu, kadangkala kan kita pada merayakan Maulid Nabi atau Maulud Nabi. Itu sebenarnya istilahnya hikmahnya atau maknanya atau gunanya itu apa ini? Yang tepat sebetulnya memperingati, bukan merayakan. Ya. Memperingati, ya. Kalau merayakan kita hanya punya 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Itu hari raya, tapi selain itu peringatan. Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu peringatan, ya. 1 Muharram itu peringatan. Jadi dari peristilahannya saja sudah jelas. Kalau merayakan memang ada hal yang harus diungkapkan dengan besar-besaran, dengan tuntunan tertentu. Tapi peringatan itu tidak ada patokan khusus, ya. Segala upaya yang kita bisa lakukan untuk mengingatkan. Jadi tidak terlalu masalah untuk membuat peringatan-peringatan itu, dan tidak berarti kita membuat ritual ibadah yang baru, sama sekali tidak. Ya, itu hanya upaya memanfaatkan momentum untuk mengingatkan hal yang memang sudah semestinya tidak boleh kita lupakan, bahkan menjadi spirit, ya, semangat kita untuk melaksanakan perintah Allah, termasuk dalam hal ini, ya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Berarti kita biar termotivasi bagaimana istilahnya apa ya, meneladani Rasulullah, betul sekali. Jadi sangat kita butuhkan. Matur nuwun sangat Ustadz. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Ustadz Sigit. Semoga memberikan tambahan ilmu buat kita semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.